iblis dalam menggoda anak manusia bukan 30 tahun, semenjak Nabi Adam digoda sampai hari ini. Jam terbangnya itu ribuan tahun. Jadi dengan satu kalimat bisa mengubah keadaan. Syirik sudah jelas keharamannya ya. Allah menyebutkan sekian banyak ayat dalam Al-Quran tentang haramnya syirik. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Iya. Bahkan hampir seluruh isi ayat Al-Quran menjelaskan tentang tauhid dan menjelaskan tentang kebalikan dari tauhid, itu syirik kepada Allah. Namun cuman sekedar satu kalimat syirik ini diganti menjadi hubbus sholihin, mencintai orang saleh. Cuman itu saja diganti kalimat. Berapa banyak korban yang jadi makan, jadi apa? Berapa korban yang kemakan? Hah? Allah menyebutkan tentang syirik banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Nabi berdakwah 23 tahun mengingatkan tentang bahayanya syirik. Cuman diganti namanya, dikemas dengan casing hubbus sholihin, cinta kepada orang saleh. Terjerumus ke dalam kesyirikan sekian banyak manusia. Ketika kita ingatkan ini syirik, nggak boleh minta kepada kubur, jangan mengambil berkah dari kubur. Hai, nyorung soleh yo, nyorung tahun ya Allah, kita ini banyak dosa, banyak maksiat, nggak mungkin kita langsung meminta kepada Allah. Melalui mereka lah kita minta agar mereka bisa menyampaikan doa kita kepada Allah. Padahal Allah dengan jelas menyebutkan dalam Al-Quran, walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah, mereka mengatakan kami tidak menyembah Lata, kami tidak menyembah Uzza, kami tidak menyembah Manat, kecuali agar Lata dan Uzza dan Manat ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jelas sekali Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Tapi cuman karena dibungkus hubbus sholihin, perkara syirik itu menjadi apa? Ibadah yang paling mulia. Bahkan kalau kita coba mengingkari apa yang dilakukan, kita divonis dengan vonis-vonis yang keji. Mulai dari vonis Wahabi, mulai dari vonis Zionis Yahudi, mulai dari vonis tidak mencintai orang saleh, tidak memuliakan ulama, dan seterusnya. Bisa difahami ya? Cuman satu kalimat. Selanjutnya, Rasulullah SAW dalam dakwah beliau mengingatkan tentang bahayanya kebid'ahan. Beliau sampaikan dalam khutbah, beliau ingatkan dalam ceramah. Begitu juga para sahabat mengingatkan perkara tersebut. Tetapi cuman satu kalimat dibungkus yang namanya bid'ah itu sekarang semua jadi halal. Apa kalimatnya? Ini kan baik, nyokan gak, ini kan bagus, ini toh. Semua perkara yang diingkari oleh Rasul, perbuatan bid'ah menjadi halal karena cuman diganti kalimat saja. Luar biasa ya. Ya, jadi luar biasa konspirasinya iblis. Karena memang dia jam terbangnya itu sangat tinggi. Kita menjadi supir, membawa mobil 30 tahun saja itu sudah luar biasa. Mahirnya luar biasa. Ini iblis dalam menggoda anak manusia bukan 30 tahun, semenjak Nabi Adam digoda sampai hari ini. Jam terbangnya itu ribuan tahun. Jadi dengan satu kalimat bisa mengubah keadaan.